Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, silahkan Ananda mencari tempat duduk yang nyaman agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum kegiatan dimulai, lebih baik kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Robi. Baiklah, bagaimana kabarnya Ananda Ibu semua? Sehat? Ya, ya. Ibu harapkan Anda semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Ananda silakan isi link absen yang sudah dikirimkan di WA, dan kemudian sambil mengisi link absen di WA, Ibu akan panggilkan absennya satu persatu, ya. Adityo Prayono sudah hadir? Ada, Bu. Ya. Ahmad Nurul Miftahul Aulia. Hadir, Bu. Ya. Alfi Rahmi. Anatasha Pratiwi. Edia Khairani. Edia. Belum. Emi Lazola. Vivi Marlena. Suaranya ya nak, kalau hadir bilang hadir. Ya. Uji Astuti. Hadir, Bu. Hafiz Fahza. Helen Nur Safitri. Hadir, Bu. Hadir. Imelia. Mona Tria Monika. Hadir, Bu. Muhammad Raja. Hadir, Bu. Mursida. Hadir, Bu. Nabila Khairunisa Azahra. Nadila Faiza. Putri Intan Anzani. Hadir, Bu. Rahmanisa Putri. Revi Permata Sari. Rifka Julfani. Rizky Ingra. Hadir, Bu. Rizky Ingra. Hadir, Bu. Ya. Robi Hadir, Bu. Rudiansah. Robi. Bu. Rosiadi. Sinyal lemot. Ya, nggak apa-apa, nak. Hadir, Bu. Ya. Oci hadir, Bu. Ya. Silva Al-Husna. Hadir, Bu. Ya. Zahra Adia Putri. Hadir, Bu. Oke, baik. Baik. Oke. Anda semua perlu diketahui ya, manfaat kita untuk mempelajari materi senam ini sangat banyak. Di antaranya bisa menguatkan otot, kemudian memperbaiki keseimbangan fisik, merawat kesehatan tulang, menyehatkan jantung, mengoptimalkan fungsi otak, dan memiliki pola hidup aktif. Nah, kemudian materi kita nanti adalah senam lantai. Di sini juga banyak manfaatnya, yaitu meningkatkan fleksibilitas tubuh, membuat tulang kuat dan sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu membakar kalori dalam tubuh, menguatkan otot,
meningkatkan kedisiplinan diri sendiri, dapat mengatasi depresi, dan sebagai olahraga prestasi. Nah, perlu Ibu beri gambaran di sini. Nanti akan ada penilaian sikap, ya, yaitu dari absensi, kemudian keaktifan Ananda di Meet ini, kameranya, keaktifan dalam bertanya, kemudian menggunakan bahasa yang baik, itu adalah penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti akan Ibu beri beberapa soal, dan silakan Ananda jawab, kemudian kirimkan di WA. Lanjut kepada penilaian keterampilan, yaitu Ananda nanti akan diberi tugas berupa video yang akan Ananda praktekkan, ya. Kemudian baiklah, minggu kemarin siapa yang masih ingat pertemuan kemarin apa materi kita? Siapa yang tahu? Tolak peluru. Iya, tolak peluru itu termasuk ke dalam apa? Cabangnya apa? Bola kecil. Salah. Ayo siapa? Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik, ya. Oh iya. Nah, ya, tidak apa-apa. Karena jarang dibuka, makanya lupa. Jarang membaca, ya, nggak apa-apa. Oke, baik Ananda. Di atletik itu juga terdapat berbagai macam latihan yang bisa untuk melatih kekuatan, kelenturan. Nah, jadi untuk meningkatkan kekuatan dan kelenturan itu, maka kita perlu berolahraga. Nah, salah satu bentuk latihan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan, kelenturan, kelincahan akan kita pelajari pada hari ini. Nah, satu lagi, berhubung sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19, maka jika Ananda keluar rumah, wajib memakai masker, ya, seperti Ananda Rose. Masker. Ya, jadi maskernya digunakan secara benar, ya, jika kita berada di luar rumah. Kemudian, sering mencuci tangan dan hindari keramaian. Nah, itu, ya. Baik. Sekarang Ananda silahkan perhatikan materi yang akan Ibu presentasikan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Nak? Enggak, Bu. Sudah ada kelihatan slide yang Ibu tampilkan? Halo, Bu. Belum? Halo, Bu. Halo, Bu. Ini? Halo, Bu. Bu. Mungkin kendala jaringan, jadi ada beberapa dari Ananda yang tidak kelihatan slide-nya, ya. Baik. Pada pertemuan kita yang pertama di cabang senam kita akan mempelajari senam lantai, ya. Jadi dalam senam lantai itu kita akan mengurutkan rangkaian, melakukan gerakan awalan dalam roll depan dan roll belakang. Kemudian menelaah kesalahan dalam rangkaian gerakan senam, roll depan dan roll belakang. Kemudian mendemonstrasikan gerakan pola rangkaian, roll depan dan roll belakang. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dan menganalisis pola roll depan dan roll belakang, merancang pola roll depan dan roll belakang melalui penyajian animasi atau video secara kolaboratif, lalu mempresentasikan dan mempraktekkan hasil rancangan roll depan dan roll belakang. Ya. Baik, Ananda, Ibu, silahkan semuanya berdiri. Silahkan berdiri. Ya.
Oke. Kemudian Ananda ikuti gerakan yang Ibu tampilkan. Ya. Ini sudah kedengaran? Lebih baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk Terus video sudah Bu. Enggak Bu, ada terang ado. yang Ibu lakukan. Ya. Yang pertama kepala. Mbak, itu Bu ada video sudah Bu. Ya, itu karena jaringan ya nak. Yang pertama kepala di Yo Bu nak ke dulu Bu atas. di situ. Kepala di ke atas, didorong. 1, 2, Hitung 1 sampai 8. 5, 6, 7, 8. Ya, kemudian kebalikannya. Tarik ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebalikannya 1, 2, 3, Samping kiri dan kanan. 5, 6, 7, 8. Ya, menoleh lagi ke samping. Lalu menoleh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebalikan 1, Ya, kebalikannya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang pindah ke tangan. Silakan tangan Ananda ditarik ke samping belakang. 4, 5, 6, 7, 8. Kebalikan. Ya, dibalikan lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik tangan ke depan. Ditarik ke depan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembalikan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. Iya, ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke atas. Ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, silakan kakinya dibuka. Nah, buka kakinya, letakkan tangan di paha, putar pinggang ke belakang, putar badannya diputar ke belakang. 7, 8. Kembalikan. Ya, kembalikan lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Oke. untuk kaki, silakan kaki ditarik menuju dada. Nah, kaki ditarik menuju dada, tarik ke atas kakinya menuju dada. 7, 8. Ke atas. Iya, 2, tarik lagi ke dalam, ke atas. 6, 7, 8. Oke, posisi ke belakang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke Ya, atas. 1, tarik lagi, buka kakinya ke belakang. 5, 6, 7, 8. Ya, Lakukan ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lagi tarik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke atas. Tarik lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ambil posisi buka kaki. Ya, turun ke bawah. Satu kaki diteguk, satu lagi diluruskan. Pegang ujung. 5, 6, setelah kita melakukan gerakan kebalikan. Ya, dibalikan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baiklah Nana, itulah pemanasan. Nah, lanjut kepada kegiatan kedua, yaitu Ananda melakukan lari-lari kecil atau lari di tempat. Ya, silahkan. Ayo berdiri lagi, lari di tempat atau lari-lari kecil. Silahkan Rifka berdiri. Ayo Vivi kerjakan. Berapa lama Bu? Dah, cukup beberapa detik saja. Sudah Bu. Ya, Ya Bu. oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk. Silakan Ananda kembali lagi ke posisi duduknya. Ya. Baik. Nah, materi kita adalah senam lantai. Sebentar. Bentar ya, Ananda yang tidak bicara dimutkan saja. Oke. Nah, materi kita adalah senam lantai. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau permadani. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Jadi, makin sering olahraga justru membuat kita menjadi tidak mudah lelah. Dan dengan latihan senam lantai, daya tahan tubuh kita bisa lebih meningkat. Nah, macam-macam gerakan dalam senam lantai. Yang pertama, rolling ke depan atau guling depan.
berguling ke depan atas bagian belakang tengkuk, punggung, pinggang, dan pinggul bagian belakang. Caranya ada dua. Pertama, guling depan dengan sikap awal jongkok. Kedua, guling depan dengan sikap awal berdiri. Nah, ini adalah awalan jongkok. Ini pertama jongkok, kemudian perhatikan yang jatuh ke matras itu adalah pundak, bukan kepala. Nah, kemudian ada dorongan tangan dan kembali ke posisi jongkok. Yang kedua, awalan berdiri. Berdiri awalannya tetap dengan pundak, kemudian dorongan tangan, dan terakhirnya juga berdiri. Nah, kedua, rolling ke belakang. Ya, mengguling ke belakang di mana posisi badan tetap harus membulat. Kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Nah, ini dia. Jadi, awalannya dari yang membelakangi matras, ya. Posisinya dari membelakangi matras. Nah, sekarang Ananda perhatikan lagi. Ya, videonya. Nggak apa-apa ya, itu Ibu yang praktekkan. Silakan Ananda perhatikan. Nah, itu dia. Kita ulang lagi. Tidak apa-apa, itu karena Ada videonya nih, Bu. Ya, itu karena jaringan, tidak apa-apa. Bu, mana dulu. Ya, silakan perhatikan aja dulu. Nah, tuh. Kemudian Siap, Bu. masuk ke Bu, artinya kalau teriak buat dador, Bu. kedua, ya, gunakan bahasa yang baik ya, Nak. Nah, ini Videonya enggak dong. video rolling ke belakang. Iya, itu dia. Kita ulang sekali lagi. Ya, baik. Nah, jadi latihan rolling ke depan itu mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, sikap awal jongkok. Kedua, kaki rapat. Kedua, telapak tangan sejajar bahu. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan pada matras selebar bahu. Lalu tekuk siku ke samping. Tekuk siku ke samping. Masukkan kepala di antara kedua tangan, sentuhlah tengkuk ke matras. Bergulinglah ke depan dengan cara mendorong berat badan ke depan pelan-pelan. Keempat, selanjutnya melipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada, tangan merangkul lutut. Gerakan akhir adalah jongkok dengan kedua kaki rapat. Ya. Masuk kepada latihan rolling ke belakang. Tahapannya adalah, yang pertama, sikap awal jongkok membelakangi matras, kedua kaki rapat, tekuk lutut siku tangan menghadap ke atas di dekat telinga. Dagu dan lutut tarik ke dada. Kemudian gulingkan badan ke belakang hingga bahu menyentuh matras. Lutut dan dagu tetap mendekat dada. Telapak tangan di dekat telinga. Ketiga, bahu menyentuh matras. Kedua telapak tangan menyentuh matras. Gerak kaki untuk dijatuhkan ke belakang kepala. Jatuhkan ujung kaki ke belakang kepala. 4. Dorong lengan ke atas, kedua kaki dilipat sampai ujung kaki sehingga dapat mendarat di atas matras, lalu kembali ke sikap jongkok dengan lengan lurus ke depan. Ya, oke, baik. Kemudian setelah Ananda melihat video di atas yang Ibu tayangkan tadi, mungkin ada beberapa yang tidak melihat, nanti akan Ibu kirimkan lagi. Buatlah pertanyaan dari yang Ibu tampilkan tadi, ya. Silakan Ananda buat pertanyaan, kemudian akan kita diskusikan jawabannya. Ya, Ibu beri waktu 2 menit. Silakan. Sudah ada yang selesai?
Ya, sudah ada yang selesai membuat soal? Bukan ada video Pak. Yang nggak ada video Pak Bu. Ya, nanti Ibu kirimkan lagi videonya. Materi kan sudah Ibu bacakan tadi. Silakan Anda bikin pertanyaan dari materi dan video yang Ibu tampilkan. Baik, nanti akan Ibu cabut satu persatu namanya. Siapa yang terpanggil berarti dia akan membacakan soalnya ya. Wajib bagi pertanyaan, Bu. Nah, yang jelas Ananda siapkan saja soalnya. Oke. Baik, silakan Ananda Robi. Apa pertanyaannya? Alfirahmi, tolong remote. Saya akan bertanya Yang lain menyimak ya. apa dampak yang akan terjadi jika salah satu dari tahapan tersebut tidak dilaksanakan? Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Robi? Siapa? Saya Bu. Apa pertanyaannya tadi Bu? Pertanyaannya, apa dampak yang terjadi jika tahap dalam praktek tadi tidak dilaksanakan? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Vivi. Saya Bu. Kita tidak melakukan cara yang baik, maka kita akan mengalami cedera pada bagian tersebut. Ya, betul. Dan rolling belakang, maka jika salah kepala kita akan terbentur duluan dan merasakan sakit. Ya. Ya, terima kasih Ananda Vivi. Silakan Ananda Nabila, apa ada tambahannya? Nah, udah dijawab dengan Vivi Bu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Baik Ananda Robi, betul sekali apa tanggapan yang disampaikan atau jawaban yang disampaikan oleh teman kita Vivi. Jadi apabila salah satu tahapannya itu tidak kita laksanakan, maka yang pertama gerakan kita tidak akan sempurna, kemudian itu akan menimbulkan cedera ya, karena bisa saja yang kita lupakan itu menyebabkan kita menjadi cedera seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita Vivi. Baik, bagaimana Robi? Sudah, Bu. Ya, lanjut kepada pertanyaan kedua. Zahra, silakan. Baiklah, saya akan bertanya, apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam senam lantai? Nah, terima kasih Zahra. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita Zahra? Silakan dibantu jawab. Rifka, silakan dijawab. Apa Bu? Apa saja kesalahan yang terjadi pada saat kita melakukan senam lantai? Satu saja ya, roll ke depan dulu jawab. Tidak bisa Bu. Apa Rifka? Bu, Ya? Ya Alfi? Silakan Alfi Rahmi. Ya baik, Ibu akan bantu jawab. Jadi kesalahannya yang terjadi yaitu di saat tangan tidak melakukan tolakan. Sementara dalam melakukan gerakan roll ke depan itu tangan kita sangat berfungsi untuk menolak di saat kita berada di matras. Kemudian yang kedua, kaki tidak menekuk pada gerakan akhir roll ke belakang atau guling ke belakang. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi itu adalah ketika kita akan memulai itu ya, yang dijatuhkan ke matras adalah pundak, bukan kepala bagian atas, tetapi pundak bagian belakang. Jadi kebanyakan dari Ananda melakukannya dengan kepala atau dengan dahi, ya. Jadi akibatnya kita akan pusing. Itu salah satu akibatnya.
Kemudian tumpuan kesalahannya berikutnya adalah tumpuan tangan yang tidak tepat. Ya. Kemudian bahu tidak menempel pada matras sehingga tubuh tidak stabil. Ya, itu barangkali dari Ibu. Kemudian masih ada? Ibu rasa kita cukupkan 2 pertanyaan ya. Ya, Bu. Kemudian kita lanjut. Si Alfira ini lanjut tuh, Bu. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada kedengaran suaranya. Mungkin karena jaringan atau sinyal. Nanti kita Halo, Alfirahmi. Silakan, apa Anda mau bertanya? Apakah senam lantai itu bisa dilakukan tanpa alat dan apa saja contohnya? Ya, bagaimana? Apa ada yang tahu jawabannya teman-teman? Teman-teman Alfirahmi? Ya, lanjut Pipi. Silakan Pipi. Bisa, Bu. Ya, apa contohnya? Kalau rolling matras di Ya, baik Alfirahmi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, senam lantai itu menggunakan matras atau permadani ya. Jadi bisa saja seperti kata Vivi itu barangkali untuk atlet itu sudah biasa dilakukan di tanah atau di rumput. Tapi untuk kita pemula atau pelajar itu alangkah lebih baiknya kita lakukan di atas matras ya. Ya, karena dia risiko cederanya juga besar. Nah, kemudian ada lagi senam lantai itu yang bisa kita lakukan tanpa matras seperti sikap lilin. Nah, itu bisa ya. Oke. Baik, bagaimana Alfirahmi? Ya, terima kasih. Ya, sekarang setelah kita berdiskusi tadi, kemudian marilah kita melakukan gerakan pendinginan. Jadi kegiatan inti sudah kita lakukan. Sekarang Ananda Ibu semua silakan berdiri lagi. Kita lakukan kegiatan pendinginan. Bagi yang kelihatan videonya silahkan diikuti ya. Kalau yang nampak aku diam saja. Jangan diam, Ananda sudah tahu apa-apa saja gerakan pendinginan. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan pendinginan. Ya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan inti, selanjutnya kita akan melakukan gerakan pendinginan. Ya, silahkan ikuti gerakan yang Ibu lakukan. Kita mulai dari kepala. Ya, tangan boleh di pinggang. Ya, tangan di pinggang. Kemudian kepala menoleh kiri dan kanan. Hitungan 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian lanjut kepada tangan. Ya, lanjut tangan Ananda diayun saja. Diayun. Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. Langsung ke bawah. Ayun tangannya ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kakinya. Silang kakinya. 2, Kakinya disilang. 4, 5, 6, 7, 8. Silakan Anda berpegangan di Nah, kalau Ananda kemudian cari pegangan seperti lemari atau tembok, kemudian ayun kaki kiri dan kanan. ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian silakan duduk. Ya, kemudian duduk di lantai. Tarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, buka lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ganti kaki. Ya, ganti kaki. 1, Ditarik. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kembali berdiri. Kemudian Ya, silakan berdiri. Kemudian ambil nafas, buang. Tarik lagi, buang. Ya, oke. Terima kasih. Ya, silahkan duduk kembali. Ya. Baik, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Ananda Rosi, coba disimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan.
Silakan Ananda Rosi untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Suaranya belum kedengaran, Rosi. Ya, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran senam kita bahas pada hari ini. Senam lantai adalah satu bagian dari rumpun senam sesuai dengan istilahnya. Maka kira-kira senam lantai terdapat di atas lantai yang dilakukan atas atau bermadani. Kesalahan yang sering dilakukan pada saat senam lantai adalah untuk Bu, Ya, tidak apa-apa, silakan. kesalahan yang sering dilakukan saat senam lantai di membuat arah depan ke atas, penempatan tangan lantai terlalu dekat pola, siku dibengkokkan, sikap badan atletik, sikap kepala tangan bergerak, penempatan kaki terlalu dekat dengan kaki mendarat di lantai. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi pembelajaran senam lantai pada hari ini. Ya. Ya, terima kasih Ananda Rosi. Betul sekali, itulah dari kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi dengan melakukan gerakan senam lantai, Ananda bisa lebih meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian Ananda juga dapat mengetahui macam-macam gerakan senam lantai, mengetahui jenis latihan yang sesuai dengan keinginan Ananda untuk meningkatkan kesehatan dan juga bisa untuk prestasi. Ya, baik. Jadi refleksi dari kegiatan kita hari ini adalah apa saja bentuk gerakan senam lantai yang kita pelajari. Coba Putri. Putri, apa saja bentuk gerakan senam lantai yang kita pelajari hari ini? Ya, Bu. Ya, coba jawab. Bentar, Bu. Atau ada yang lain yang mau bantu jawab? Berapa tadi jenis gerakan? Itu guling. Ya, guling apa, Nak? Guling ke depan. Ya, satu lagi. Guling ke belakang. Iya, bagus. Jadi ada dua gerakan yang kita pelajari tadi, yaitu guling ke depan atau rolling depan, guling ke belakang atau rolling belakang. Ya. Kemudian apa manfaat dari senam lantai bagi tubuh kita? Siapa yang bisa jawab? Apa manfaat senam lantai untuk tubuh kita? Ayo, review. Otot kita akan lebih sehat dan tidak kaku, kemudian detak jantung stabil, meningkatkan suhu tubuh serta lebih percaya diri ketika melakukan gerakan demi gerakan. Ya. Ya, betul sekali. Seperti yang udah Ibu sampaikan di awal tadi ya, sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Oke, baik. Baiklah Ananda, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini telah Ananda kita simpulkan bersama. Kemudian harapan Ibu Ananda semua sudah menguasai materinya. Tapi untuk lebih mengetahui individu, maka Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan melalui RKPD yang Ibu kirim nanti ya di WA. Baiklah, ini beberapa tugas yang akan Ibu berikan nanti, yaitu soal dalam RKPD, kemudian jawabannya Anda kirim lagi ke WA. Boleh Japri Ibu atau WA olahraga atau PJOK ya. Anda fotokan lalu dikirim atau filenya juga boleh. Nah, baik. Kemudian untuk keterampilan itu Ananda videokan. Ya, salah satunya rolling ke depan atau roll ke belakang. Dengan catatan terlebih dahulu melakukan pemanasan dan ikuti langkah-langkahnya. Ya. Baiklah, Ananda Ibu semua, materi hari ini akan kita lanjutkan pada pertemuan kedua, masih dengan materi senam lantai dan ada dua lagi gerakan tambahannya.
Jadi materi kita di 3.6 ini, KD 3.6 ini dibagi menjadi 2 pertemuan, 2 kali pertemuan. Jadi minggu depan masih ada satu lagi pertemuan kita dengan materi yang sama. Ya, ini adalah penilaiannya yang Ibu sampaikan tadi ya, penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya, baik, Ananda semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bersyukur ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Dengan mengucapkan hamdalah, maka pembelajaran ya, silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda semua yang telah hadir, karena ini ya, nanti akan Ibu absen lagi di WA kelas dan di pertemuan kita ini. Jadi untuk teman-teman yang belum hadir, tolong Ananda informasikan lagi ya, karena ini berkaitan dengan nilai Ananda, nilai semester nanti. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Ya. Silakan ditampilkan wajahnya. Ini untuk dokumentasi Ibu. Jadi Ibu tahu ya siapa yang hadir, siapa yang tidak, dan siapa yang sering keluar masuk. Silakan tampilkan wajahnya semuanya. Ya, oke, baik. Baiklah Ananda Ibu, pembelajaran kita berakhir hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan karena Ananda sudah mengikuti pelajaran PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.